Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Ibu dan Bapak serta semuanya yang hadir di malam hari ini. Alhamdulillah, seperti biasa setiap malam kita sama-sama belajar, sama-sama membuka pikiran dan hati yang alhamdulillah mudah-mudahan dengan pembelajaran ini ada momen-momen kesadaran spesial yang bisa kita raih, yang mudah-mudahan momen kesadaran itu bisa membawa lebih baik lagi terhadap keimanan dan ketakwaan kita. Dan malam hari ini bahagia sekali kita kedatangan guru, bahagia sekali kita kedatangan seorang sosok yang akan memberikan cahaya kepada kita, Bapak Saiful Karim, yang insya Allah akan memaparkan tentang meniti ke dalam bagian 2. Oleh karena itu tidak berpanjang lebar lagi, kita akan segera mendengarkan apa yang mau disampaikan oleh Bapak Saiful Karim. Silakan Pak Saiful Karim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Segala puji milik Allah. Dialah kehadiran, dialah keberadaan yang meliputi seluruh jagat raya tanpa batas. Allah senantiasa berada sebagai kebenaran, senantiasa berada sebagai kasih sayang, senantiasa berada sebagai keabadian, hadir di setiap ruang dan waktu. Tidak ada satu celah pun di semesta ini yang tidak ada kehadiran. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya mengajak semuanya, marilah kita bersyukur dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sahabatku, malam ini saya akan bercerita apa adanya. Tidak ada setting sama sekali, karena saya juga tidak menyiapkan diri untuk berbicara di sini. Saya hanya bermohon kepada Allah, kiranya Allah berkenan mengalirkan pengetahuan yang dibutuhkan oleh masing-masing kepala yang hadir mengikuti acara malam ini. Menyampaikan ilmu kepada mereka yang tidak butuh, itu suatu kezaliman. Menahan ilmu dari mereka yang butuh juga suatu kezaliman. Untuk menghindari itu, maka saya melepaskan diri dari persepsi, dari hawa nafsu, dari pikiran. Oleh karena itu, maka saya tidak menyiapkan apa-apa. Saya akan mendengar suara batin saya sendiri. Karena yang paling tahu yang dibutuhkan oleh masing-masing kepala yang hadir malam ini hanyalah Dia yang meliputi segalanya. Karena Dia bukanlah sosok, tapi Dia adalah keseluruhan yang meliputi semesta raya. Para sahabatku, saya dilahirkan di tanah Parahyangan, dibesarkan di sebuah kampung kecil. Kalau ada yang pernah mendengar nama Pamengkut, itu bagian selatan dari Kota Garut, ya, sekitar 120 kilo dari Garut. Saya masih mengingat sampai sekarang pepatah para leluhur itu di tanah Parahyangan itu selalu disampaikan 6 hal. Yang pertama, dimanapun kita berada harus bisa nulung kanu butuh. Yang kedua, harus bisa nalang kanu susah. Yang ketiga, harus bisa ngahudangkeun kanu sare. Yang keempat, harus bisa nepak kanu poho. Yang kelima, harus bisa nyaangan kanu poekeun. Yang keenam, harus bisa nganter kanu keun. Karena sekarang
yang ikut di sini barangkali tidak terlalu akrab ya dengan bahasa Sunda. Saya terjemahkan sedikit. Jadi yang pertama, nulung kanu butuh, itu artinya kita harus menolong orang yang butuh. Orang itu ada berbagai macam tingkatan. Ada yang butuh beras, ada yang butuh uang, ada yang butuh ilmu. Ilmu pun bertingkat-tingkat. Ada ilmu syariat, ada ilmu thariqat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Ada juga yang butuh melampaui dari itu semua. Saya percaya semua sahabat yang hadir malam ini adalah sahabat-sahabat yang sedang melakukan proses pencarian. Yang kedua, nalang kanu susah. Jadi kita harus peduli kepada orang yang susah. Kalau kita dengar kata susah, biasanya dikaitkan dengan urusan dunia. Padahal sebetulnya setelah saya jalan-jalan ke seluruh pelosok, saya bertemu orang yang, mohon maaf, tinggi jabatannya tapi susah. Saya juga bertemu dengan orang yang uangnya banyak juga susah. Apalagi orang yang tidak punya uang ya. Yeah. Jadi harus nalang kanu susah. Yang ketiga, harus bisa ngahudangkeun kanu saha. Jadi membangunkan orang yang tertidur. Tentu saja yang dimaksud di sini bukan tidur secara fisik. Karena banyak manusia itu yang aktif di semesta ini kelihatan saja sibuk, ya, sibuk sholat, ya, sibuk umroh, sibuk haji, ya, sibuk membaca Al-Quran, tetapi tidur sesungguhnya. Sehingga semua dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Yang keempat, harus bisa nepak kanu poho. Nepak itu kalau bahasa Sundanya gini nih, nepak kanu poho. Poho itu artinya lupa. Jadi harus bisa ya mengingatkan orang yang lupa, terutama orang yang lupa pada jati dirinya. Karena kematian yang sejati itu adalah lupa jati diri. Kemudian yang kelima adalah nyangan kanu poekeun. Jadi kalau orang yang sedang berjalan di tempat yang gelap, ya tentu saja dalam kegelapan itu ya akan banyak sekali terjadi peristiwa. Ya istilah orang Sunda itu ditajong ya. Jadi kakinya kebentur benda-benda yang ya namanya juga berjalan dalam kegelapan. Dan yang keenam itu adalah harus bisa nganter kanu keeng. Keeng itu bahasa Indonesianya adalah takut. Karena sekarang ini tidak sedikit ya orang yang takut ya, takut akan kehidupan, juga takut akan kematian. Bahkan banyak sekali yang cemas dengan hari esok. Ya. Dan semua itu dalam keadaan tidak disadari. Dan kalau kita akumulasikan ya, tugas yang 6 itu bukan tugas yang ringan. Oleh karena itu kemanapun saya pergi, saya selalu mengingat pepatah para leluhur di Parahiang itu. Jadi kunci yang 6 itu. Ya tentu saja kita tidak akan bisa membagikan sesuatu yang kita tidak miliki. Sama saja dengan orang ingin mencintai tapi dia sendiri tidak punya cinta itu sendiri. Bahkan dia belum jadi cinta itu sendiri. Belum merasakan bahkan mengalami cinta itu sendiri, bagaimana bisa mencintai? Yang ada adalah dia hanya mangkuk kosong yang hanya ingin dicintai. Ya tentu saja saya melakukan perjalanan yang luar biasa dalam perjalanan hidup saya. Saya pernah melakukan pencarian lebih dari 13 tahun hanya untuk mengenali ya jati diri saya sendiri. Untuk bisa menjawab tugas yang 6 tadi. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngahudangkeun kanu sare, nepak kanu poho, nantur nyaangan kanu poekeun, nanturkeun ke. Jadi sekarang ini kan banyak sekali orang yang kadang-kadang karena tidak punya knowledge ya, sama seperti kita mendengarkan berita sekarang, katanya pertengahan Ramadan akan ada dukhan, macam-macam ya. Itu kadang-kadang yang paling berbahaya di sini adalah hadirnya orang-orang yang mulutnya terbuka tetapi mata kolbu dan pikirannya masih tertutup. Cuman belajar ilmu-ilmu katanya, tetapi seperti orang yang sudah tahu segalanya. Padahal untuk bisa menganalisis sebuah persoalan
itu kan perlu mempelajari banyak disiplin ilmu. Ya mohon maaf, saya belajar matematika, saya belajar fisika, saya belajar kimia, saya belajar sains, saya belajar antropologi, saya belajar astronomi. Ternyata semakin kita belajar, semakin banyak kita belajar, ternyata kita semakin tidak tahu apa-apa. Tetapi paling tidak kita tidak akan terjebak pada isu-isu yang membodohkan umat. Jadi sekarang ini seperti yang pernah saya sampaikan, banyak sekali ya orang yang terbuka mulutnya, sementara mata kolbunya masih tertutup, pikirannya masih tertutup. Oleh karena itu saya ingatkan para sahabat yang hadir malam ini mendengarkan saya bicara, saya tidak sedang memberikan santapan rohani malam ini. Saya cuma ngajak kalian semua untuk asah otak saja, namanya brainstorming aja. Karena kalau santapan rohani itu tidak mungkin dengan cara ngomong seperti ini. Ruh kita itu kan nur. Kalau nur itu makanannya nur. Jadi kalau rohani kita ingin makan santapan rohani yang bernutrisi rohani, ya tentu saja tidak dalam kapasitas yang seperti ini. Harus ada ruang dan waktu yang khusus untuk itu. Dan sekarang ini kan banyak sekali orang-orang mengalami kegeeran spiritual. Kalau sudah dengarkan ceramah, apalagi ngitung pahala, merasa sudah tercatat sebagai murid-muridnya para malaikat yang soleh, lalu dijanjikan oleh si pembohong yang bertopeng kebenaran bahwa di sana sudah disediakan itu dan ini, ya sangat mengerikan. Akibatnya agama itu jadi untuk mati, bukan untuk hidup. Padahal agama itu sesungguhnya adalah untuk hidup, dan agama itu adalah sistem pertahanan kita untuk ya menjaga diri kita dari kejahatan kita sendiri. Karena yang paling jahat pada diri kita sendiri kan sebetulnya bukan orang lain, diri kita. Sakit hati itu karena kita jahat pada diri kita sendiri, karena kita mengizinkannya. Kalau tidak mengizinkannya kan tidak akan sakit hati. Oleh karena itu maka saya izinkan untuk menunaikan tugas saya. Karena tugas saya yang 6 tadi, barangkali malam ini saya akan berbicara hal yang lebih spesifik. Semoga nanti bisa merangsang pikiran kita untuk bertanya lebih lanjut. Karena siapa saja yang mengalirkan pertanyaan, pasti semesta akan mengalirkan jawaban. Pertanyaan itu seperti kail yang dikasih umpan. Kalau dilemparkan ke laut kan ada harapan untuk mendapatkan ikan. Oleh karena itu, orang yang selalu mengalirkan pertanyaan ke dalam dirinya, pasti ya semesta pun akan mengalirkan jawaban. Saya akan memulai dengan memberikan sebuah nasihat sedikit. Jadi tolong ya diasah pikirannya. Karena tingkat berpikir itu menurut orang-orang psikologi ya harusnya mencapai tingkatan yang ke-6. Tingkatan yang paling dasar adalah recall, ya cuman mengingat. Jadi menumpuk-numpuk knowledge di dalam otak kita sehingga suatu saat dibutuhkan kemudian bisa diulang kembali. Yang seperti itu tidak akan berkembang dan tidak akan pernah meningkatkan kesadaran. Anak-anak kita disuruh menghafalkan juz amma dan kemudian diulang-ulang membacakan sesuatu yang dia tidak mengerti. Nah dia seperti robot saja. Itu tingkatnya recall. Nah harusnya masuk pada tingkatan yang kedua, yaitu masuk pada tingkatan pemahaman. Nah kalau sudah bisa melewati itu, masuk tingkatan yang ketiga. Apa yang dipahami itu coba diterapkan, coba digunakan untuk menyelesaikan persoalan. Karena di sekitar kita itu banyak sekali anugerah Allah yang bernama masalah. Dan masalah itu undangan supaya kita melakukan proses ya penelaahan ke dalam, memberdayakan potensi kecerdasan yang diberikan Allah. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan emosional. Orang-orang sekelas Einstein saja menurut riset katanya baru menggunakan potensi berpikirnya itu tidak lebih dari 5%. Jadi kalau seorang penemu ya teori efek fotolistrik saja yang bisa menjelaskan fisika kuantum, baru menjelaskan baru diukur oleh para psikolog, baru menggunakan potensi pikirannya 5%. Bagaimana dengan kita yang setiap hari hanya menjejali otak kita dengan hafalan, dengan keyakinan-keyakinan yang sebatas kata-kata yang tidak pernah ada keinginan untuk mengalami dan merasakannya sendiri. Apalagi kalau masuk pada tingkatan yang keempat, yaitu sudah masuk pada tingkatan analisis. Ya, masuk tingkatan yang kelima itu masuk pada tingkatan evaluasi. Itu adalah ada refleksi ya dalam pikiran kita sendiri. Nah itulah pentingnya kita belajar nembah jati ke dalam, meniti ke dalam diri, maka akan mudah sekali kita melakukan proses evaluasi. Dan tingkatan yang lebih tinggi lagi yang namanya tingkatan sintesis, itu sudah mulai mencipta ya.
Nah, disitulah kita akan bisa melihat ya perubahan-perubahan, transformasi dalam diri kita. Nah, oleh karena itu tolong diasah pikiran kita ya, terutama dalam mencari keselamatan yang hakiki ya. Jadi kita harus kritis. Saya mengajak kita semuanya untuk berpikir kritis. Oleh karena itu Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, bebaskan pikiranmu, bebaskan kehendakmu kalau kamu ingin menemukan kebenaran. Saya kan ingin memulai ya dialog ini dengan memberikan sebuah gambaran tentang beberapa konflik kognitif. Jadi ilmu itu kan dasarnya ada 3. Yang pertama, ilmu itu harus koheren, harus tidak boleh bertentangan dengan akal pikiran kita yang sehat. Jadi ilmu itu tidak boleh bertentangan. Kalau sesuatu yang bertentangan, informasi yang bertentangan itu belum dikategorikan sebagai kategori ilmu. Yang kedua, ilmu itu harus memenuhi asas korespondensi. Ilmu itu harus nyata dan bisa dibuktikan. Nyata dan bisa dibuktikan. Dan yang ketiga, harus memenuhi asas pragmatis. Jadi ilmu itu harus bisa menolong kita, harus memberikan manfaat yang besar-besarnya untuk menolong diri kita. Nah, kalau kita memiliki sebuah informasi tetapi tidak memiliki asas yang 3 tadi, yang pertama asas koherensi, yang kedua asas korespondensi, yang ketiga asas pragmatis, itu tidak dikategorikan sebagai ilmu. Sekarang saya ambil contoh yang sederhana saja. Setiap hari kan kita berbicara tentang iman misalkan. Kita harus jadi orang yang beriman, orang yang beriman, orang yang beriman. Bahkan kita mengaku sebagai orang yang beriman. Kan mengaku itu boleh. Tetapi pertanyaan selanjutnya, apakah pengakuan kita itu sudah selaras dengan kenyataan? Lalu apa sesungguhnya iman itu? Kalau kita menggunakan bahasa Nabi, iman itu kan artinya al-iman tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Iman itu dimulai dengan tasdikun bil qalbi. Tasdik itu artinya pembenaran. Qalbu, nah qalbu itu kan harus kita telusuri ya, karena di Indonesia ini kalau ada kata qalbu pasti diterjemahkan dengan hati. Padahal sebetulnya kalau kita membaca kitab-kitab yang yang referensi yang bagus, sebetulnya kata hati itu dulu juga tidak pernah digunakan untuk menerjemahkan qalbu. Jadi hati itu sebetulnya menuju kepada pikiran yang kosong. Jadi pikiran yang terpisah ya. Pikiran yang sudah dibimbing oleh kesadaran itu yang disebut dengan hati. Jadi hati itu sebetulnya mind ya, masih dalam dimensi mind. Sedangkan qalbu itu lebih dalam lagi. Qalbu itu ya di dalam hadis qudsi Allah sendiri yang menyatakan langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi qalbunya orang yang beriman itulah rumahku. Jadi sebetulnya qalbu itu menurut bahasa Allah sendiri itu adalah rumahnya Allah. Sebetulnya kan itu suatu alamat yang diberikan kepada kita. Kalau kita ingin bertemu dengan dia, ya sudah jelas kan, rumahnya sudah ada. Tinggal dicari alamatnya di mana. Tetapi namanya sudah ada, kan diberi nama saja sudah luar biasa memudahkan kepada kita. Lalu Allah ngasih alamat yang selanjutnya kepada kita. Aku bersamamu, lebih dekat padamu daripada urat nadi lehermu. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Itu kan alamat-alamat yang sangat jelas. Cuman kadang-kadang kita abaikan ya informasi-informasi yang seperti itu, lalu hanya sebatas hafalan di kepala dan kemudian disampaikan pada orang lain tanpa kita punya motivasi dan keinginan untuk membuktikannya. Berarti kan informasi itu belum masuk dalam kategori ilmu. Nah, sekarang bagaimana seluruh informasi yang penting itu menjadi kategori ilmu? Memenuhi asas koherensi, memenuhi asas korespondensi, memenuhi asas pragmatis. Contoh yang lain, misalkan kita berbicara, ini saya bicara konflik kognitif dulu ya. Kalau kita mendengarkan kajian tentang Isra Mi'raj, misalkan, pasti kan ceritanya ya, Nabi Muhammad jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu pergi kemana kan orang-orang menyebutnya pergi ke langit ke-7. Padahal di Quran itu tidak ada cerita perjalanan pergi ke langit ke-7 ya. Di Quran itu yang ada walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Nabi Muhammad itu pergi ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu bahasa Arab, bahasa kitanya artinya adalah puncak kesadaran. Jadi sebetulnya Nabi Muhammad itu saat bertemu Tuhan ya di puncak kesadaran, bukan di sebuah tempat. Kalau Tuhan itu menunggu di sebuah tempat, terus apa bedanya kita janjian dengan Tuhan seperti janjian dengan tukang ojek? Ya.
Jadi Tuhan itu tidak menunggu di suatu tempat. Jadi itu Nabi Muhammad itu bertemu dengan Tuhan di sebuah puncak kesadaran. Jadi puncak kesadaran itu bukan soal ruang, bukan soal waktu. Itu adalah dimensi kesadaran. Makanya kalau kita membaca kitab Gaiti karya Imam Al-Dabiri, di situ kan ada ceritanya. Nabi Muhammad itu katanya di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya, di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Musa, di langit yang keenam bertemu dengan di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa, di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah itu masuk Sidratil Muntaha. Nah, kebetulan saja itu kan nama-nama nabi dalam bahasa Arab. Padahal kalau kita mau lihat ya, mau keluar sedikit saja dari sumur kita untuk menerima kebenaran dari yang lain, ternyata di semua keyakinan ya, proses bertemu dengan Tuhan itu ya di kesadaran. Makanya mereka berbicara tentang bagaimana meningkatkan kesadaran. Jadi oleh karena itu belajar meniti ke dalam diri pada dasarnya adalah meningkatkan kesadaran kita. Dari kesadaran Adam, kesadaran. Nah, jadi yang disebut dengan langit-langit itu sebetulnya bukan cerita pertemuan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Adam, pertemuan seperti di langit pertama, di langit kedua, bagaimana ada langit-langit seperti itu. Toh yang ada itu kan di luar bumi kita itu adalah ruang kosong antar planet. Sebetulnya yang mana yang langit itu? Saya juga sampai sekarang belum pernah lihat langit. Yang warna biru itu kan peristiwa dispersi cahaya kalau secara saintifik. Cuman karena kita nggak pernah belajar sains, kita nggak pernah belajar fisika, tidak pernah belajar ilmu alam, lalu informasi-informasi itu menjadi tidak disaring dengan cara berpikir yang tadi. Harusnya kalau kita sudah sampai ke dalam dimensi sintesa, kemudian kita bisa membangun konsep yang sesungguhnya, iman kita itu menjadi iman yang isbatul yakin, iman yang berketetapan, iman yang sesungguhnya. Banyak lagi sebetulnya hal-hal yang lain kalau kita mau berdiskusi ya. Di langit yang pertama bertemu dengan Nabi Adam. Adam itu kan sebetulnya materi. Jadi sebelum kita memasuki kesadaran energi harus memasuki kesadaran materi. Langit kedua adalah Yahya. Yahya itu energi. Langit ketiga Yusuf. Langit keempat dan terus sampai ke Sidratil Muntaha. Itu sebetulnya adalah lapisan-lapisan yang harus kita lampaui kalau kita mau mencapai kesadaran puncak atau kesadaran yang tertinggi. Nah, saya melihat banyak sekali sebenarnya konflik-konflik yang tidak disadari. Contoh yang sederhana saja, ya. Di Quran dikatakan ada kata-kata seperti ini. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas sita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Jangan kau sembah rumahnya, sembah yang punya rumah. Jangan kau sembah rumahnya, sembah yang punya rumah. Itu jelas sekali ayatnya. Tetapi kita ya, kalau sudah mutar di Makkah, sudah mutari Ka'bah kan merasa sudah menyembah Tuhan. Padahal kita baru mutari rumahnya, belum menyembah yang punya rumah. Kita sendiri nggak tahu. Tuhan ada di dalam Ka'bah. Padahal Tuhan sendiri sudah ngasih alamat kan yang tadi. Itu konflik-konflik yang sebetulnya tidak pernah disadari. Dan semua itu ya karena kita itu senang sekali dengan mengumpulkan informasi ya dari para guru, bukan dari para mursyid. Ya. Kalau guru itu kan biasanya ngajarin baca la ilaha illallah 1000 kali gitu kan gitu. Itu guru ya. Tapi kalau seorang mursyid tidak begitu. Kamu harus mengalami la ilaha illallah. Bacanya tidak banyak, tapi pengalamannya yang banyak. Sehingga la ilaha illallah bukan lagi dimensi huruf dan bacaan, tapi masuk ke dalam dimensi rasa. Sehingga la ilaha illallah itu menjadi sebuah kesadaran. Orang yang membaca la ilaha illallah tanpa kesadaran sangat berbeda dengan membaca la ilaha illallah dengan kesadaran. Bahkan tidak dibaca la ilaha illallah itu mewujud menjadi sebuah kesadaran. Merinding ya, seluruh sel di dalam tubuh kita pun langsung terpacu ya, energinya terisi oleh energi ilahi tanpa batas. Itu hanya seperti itu saja udah luar biasa. Apalagi kalau kita bisa menapaki ya langit-langit yang lebih tinggi. Makanya di dalam Quran itu ada kata-kata seperti ini ya. Aku telah menunjukkan dua jalan kepadamu. Wahadainahu najdain. Aku telah menunjukkan dua jalan kepadamu. Tetapi Allah tidak menyuruh kita memilih dua jalan itu. Karena apa? Di antara keburukan dan kebaikan, dialah kebenaran. Di antara kebencian dan cinta, dialah kasih sayang. Di antara kematian dan kehidupan, dialah keabadian.
Kita disuruh berdiri di titik tengah, bukan memilih kedua-duanya. Makanya lalu Allah menawarkan satu jalan. Fala aktahamal aqabah. Tidakkah kau mencoba jalan mendaki? Apa itu jalan mendaki? Fakku raqabah. Bebaskan kamu dari perbudakan. Sebenarnya kita itu diperbudak oleh apa sih? Kita ini setiap hari diperbudak oleh dualitas. Diperbudak oleh benar salah, baik buruk. Kapan kita mau selesai dan istirahat? Kapan kita mau berdiri di titik tengah? Itulah sebabnya, karena kita tidak kenal siapa sejatinya diri kita. Lalu ketika kita diombang-ambing oleh benar salah, diombang-ambing oleh baik buruk, kita ikut saja seperti itu. Lalu kita pun tidak memiliki, tidak menjadi diri kita sendiri. Itu persoalan yang sangat penting. Ini saya cuma merangsang kita untuk asah otak aja. Coba kita mulai berpikir. Nah, saya ingin memberikan sebuah konflik yang lain. Kalau saya menyebut kata-kata Israel, saya menyebut Bani Israel. Mohon maaf ya, saya sudah membuat sebuah riset. Hampir semua orang Islam, ya ketika saya menyebut Bani Israel, pikirannya itu selalu buruk. Kenapa? Mereka belum pernah membaca, belum pernah membuktikan. Padahal Quran itu sesungguhnya 80% cerita Bani Israel. Dan saya bisa membuktikan siapa sesungguhnya Bani Israel itu. Di Quran dikatakan Bani Israel itu, ya Bani itu artinya kelompok, komunitas, kaum. Isra itu artinya perjalanan. Eli itu artinya Tuhan. Makanya kalau pernah pergi ke Yerusalem, kemudian coba masuk ke tembok ratapan itu, ketika mereka memanggil Tuhan, kan mereka memanggilnya Eli. Jadi ini tembok ratapan, di sini ada orang Yahudi, di sini ada orang Islam. Orang Islam bilang Allah, di sini bilangnya Eli. Mereka menyebut dua nama yang berbeda. Saya yakin yang dipanggil adalah zat yang sama. Cuman karena kita terbiasa dengan nama, ya lalu kita juga menjadi pusing ya dengan banyak nama. Padahal sesungguhnya asalnya juga Tuhan tidak punya nama, yang memberi nama kita juga. Bahkan Tuhan membebaskan kita untuk memanggil Dia namanya apa saja. Yang paling penting kita tahu yang dipanggil itu, ya, tahu yang dibalik nama. Nah, karena kita bangga dengan nama, nama ini seakan-akan lebih suci daripada yang lain, padahal tempo hari saya sudah mengatakan kata-kata suci, sesuci apapun tetap saja kata-kata, kalau belum menjadi sebuah pengalaman spiritual. Mungkin kata-kata itu menjadi suci bagi mereka yang sudah membuktikannya. Bagi kita yang belum membuktikannya, ya tetap saja itu kata-kata yang tidak bernilai. Nah, seperti itu. Kalau saya misalkan mengajukan kata Bani Israel, pasti yang terpikir itu adalah, oh itu orang Israel. Karena kebetulan ada dua negara, ada dua komunitas yang sedang berkonflik. Kebetulan berdasarkan senasib dan sepenanggungan, ya karena kita agamanya ada kesamaan dengan orang Palestina, dan kita memihak tanpa pernah berpikir secara jernih. Pergi ke sana pun belum pernah. Ya. Lalu ya itu terjebak lagi kita oleh benar salah. Jadi kalau kita sekarang mau jelaskan di dalam Al-Quran siapa sesungguhnya Bani Israel, Bani itu adalah kelompok, Isra itu adalah berjalan, Eli itu adalah Tuhan. Jadi Bani Israel itu adalah kaum yang sedang berjalan menuju Tuhan. Makanya di dalam Quran, Bani Israel itu adalah orang yang diunggulkan. Ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni fadaltukum alal alamin. Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah unggulkan kamu dari segala umat. Kenapa Israel itu diberi keunggulan? Karena dia telah diberi nikmat. Lalu pertanyaan berikutnya, apa sih nikmat itu? Lagi-lagi kita akan terjebak oleh kata-kata. Kalau kita berbicara nikmat, pasti dikaitkan dengan, ya buka puasa itu, makan candil nikmat, yang seperti Al-Quran tidak pernah cerita nikmat yang ada kait urusan-urusan dengan hal yang semacam itu. Ya. Nikmat itu adalah sesuatu yang dianugerahkan kepada 4 golongan. Di dalam Quran surat An-Nisa dikatakan yang dapat nikmat cuma 4. 1 para nabi, yang kedua para siddiqin, yang ketiga para syuhada, yang keempat para sholihin. Di luar itu tidak. Makanya Quran surat Al-Fatihah membagi manusia menjadi 3 golongan. Yang pertama yang dapat nikmat, yang kedua yang dimurkai, dan yang ketiga adalah yang tidak tahu jalan. Al-Maghdub alaihim, ya, yang pertama Al-Mun'am alaihim, yang kedua Al-Maghdub alaihim, yang ketiga adalah Ad-Dhalin. Ad-Dhalin adalah orang yang sesat. Sesat itu kan sebenarnya akibat dari tidak tahu. Makanya kalau tidak mau tersesat, ya tentu saja harus tahu. Jadi kalau kita korek terus ya, konflik-konflik yang semacam itu banyak sekali ya. Padahal sesungguhnya Quran ya menceritakan Bani Israel itu luar biasa.
Saya ambil satu contoh dalam Quran surat Ali Imran ayat 49. Silakan nanti membuka ayatnya. Kalau sekarang pun ada Quran, ya silakan membuka ayatnya, dan nanti saya akan bebaskan para sahabat sekalian untuk bertanya seluas-luasnya. Di situ ada dialog antara Bani Israel dengan Rasul. Jadi dimulai ayatnya dengan kata-kata seperti ini. Wa rasulan ila Bani Israel. Dan Rasul bertemu dengan Bani Israel. Siapa Rasul? Rasul itu adalah orang yang diutus Tuhan. Ya, para utusan. Ya, Rasul itu bahasa Arab artinya utusan. Jadi begitu mendengar kata Rasul, kadang-kadang terjebak lagi pikiran kita. Langsung tertuju pada suatu nama. Padahal Rasul itu bahasa Arab, itu sifatnya sangat umum. Rasul itu utusan. Bahkan Tuhan mengatakan, aku telah mengutus ya para utusan itu, bahkan bahasanya pun sesuai dengan bahasamu, dari lingkunganmu sendiri, dari kaummu sendiri, itu bahasa Quran, bukan bahasa saya. Tapi karena kita terjebak lagi-lagi sudah dibatasi oleh banyak persepsi di kepala kita, makanya kita kadang-kadang jadi bingung sendiri. Makanya lebih bagus malam ini kalau kita ini sekarang otak kita dijejali begitu banyaknya kata-kata, yang kata-kata itu baru sebatas katanya, lebih bagus semua kata-kata itu diragukan saja oleh kita malam ini sebelum kita mengalami dan membuktikannya sampai memenuhi 3 asas keilmuan tadi. Lalu saya teruskan ayat Quran surat Ali Imran tadi. Wa rasulan illa Bani Israel, dan Rasul bertemu dengan Bani Israel. Jadi kira-kira supaya sederhana, ini pertemuan antara guru dengan murid. Ya, seorang guru bertemu dengan muridnya. Si murid ini disebutnya Bani Israel, orang yang sedang berjalan menuju Tuhan. Berarti dia adalah seorang pencari. Nah, seorang pencari otomatis suatu saat akan dipertemukan dengan yang akan bisa memenuhi yang dia cari. Mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayyudil falan tajidalahu waliyyan mursidan. Barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, pasti bertemu guru. Ya, tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, tidak akan bertemu dengan seorang waliyan mursidan. Lalu lanjutkan ayat yang tadi. Setelah bertemu ya antara Rasul dengan Bani Israel ini, dialog berikutnya apa? Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Sesungguhnya aku akan menunjukkan kepadamu tanda Tuhan. Jadi yang akan ditunjukkan oleh seorang guru kepada pencari ini adalah tanda Tuhan. Bukan kata-kata, bukan disuruh belajar ini, belajar itu, ngapalin ini, ngapalin itu, baca ini, baca itu. Seperti kebanyakan sekarang. Kalau kita datang ke sebuah tempat, ya kemudian bertemu dengan seorang guru, oh pokoknya baca subhanallah sekian, baca Allahu Akbar sekian, baca sekian, dijamin itu, dijamin ini. Bagaimana kata-kata itu kalau tidak diwujudkan menjadi sebuah pemahaman dan pengalaman? Tidak akan berdampak apa-apa kepada kita. Ya, jadi kalau kita membaca itu kemudian memiliki dampak sekarang, bagaimana kalau itu kemudian energinya itu dibangunkan? Ya, yang tertidur energi itu dibangunkan. EMC kuadrat. Jadi E itu energi, M itu adalah massa, C itu adalah kecepatan cahaya dikuadratkan. Jadi kalau massa ingin berubah menjadi energi, kalikan dengan C kuadrat. Kalau dalam bahasa Quran, C kuadrat itu kan nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Makanya kalau kita sudah masuk pada inti terdalam dari diri kita, menemukan rahasia diri kita akan bisa menemukan seluruh rahasia semesta. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhan. Kenapa seperti itu? Dokter yang ingin tahu kualitas darah kita tidak pernah memeriksa darah kita satu tubuh. Cukup mengambil satu tetes saja. Ilmuwan yang ingin tahu salinitas air laut tidak mengambil laut ke laboratorium. Cukup diambil satu tetes air laut saja. Diselidiki, kemudian bisa cerita tentang sifat air laut. Tuhan sudah mengatakan di dalam Al-Quran, ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Aku tiupkan ruhku. Yang ditiupkan itulah bagian dari percikan cahayanya ke dalam diri kita. Bagaimana dia tidak maha tahu apa yang ada dalam diri kita? Percikan dari cahayanya sudah diwujudkan dalam diri kita. Yang namanya ruh itu adalah percikan dari cahaya. Kalau kita terus kenali itu dan kita kenali sifat-sifatnya, aduh subhanallah. Begitu kita tahu siapa ruhku itu, kita akan bisa tahu rahasia jantung semesta, rahasia kehidupan dari semesta ini luar biasa. Lalu di ayat berikutnya apa? Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Anni akhluqu lakum minatin kahaitoid. Sesungguhnya aku akan membuat kamu yang terbuat dari tanah itu berbentuk burung. Ini ayat luar biasa. Supaya kamu bisa melihat tanda Tuhanmu, maka aku akan bikin kamu yang terbuat dari tanah itu berbentuk burung. Kahaitoid. Fa'anfuhu bihi, dan kemudian aku akan meniupnya.
Lalu di ayat berikutnya, fayakunu tayran, dan kamu akan menjadi burung biiznillah, dengan seizin Allah. Begitu kamu menjadi burung dan kamu bisa terbang, apa kata Allah? Fa'ubri'ul akmah, maka kamu akan dibebaskan dari satu penyakit. Penyakit yang pertama adalah penyakit buta. Buta apa? Buta mata kalbu. Fa'innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Kata Allah dalam Quran, yang buta bukanlah matamu yang itu. Yang buta adalah mata kesadaran. Mata kesadaran. Mata kalbu. Kemudian yang kedua, wal abraso, bebaskan kamu dari penyakit kulit. Penyakit kulit itu tahu sesuatu cuma kulitnya saja. Padahal kulit itu sebetulnya, ya, kita beli lotek kan tidak dimakan kulitnya. Ya. Kita beli kerang tidak dimakan kulitnya. Kalau sudah ketemu dalamnya, kulitnya dibuang. Kulit itu hanya pengantar untuk tahu dalamnya. Tetapi kita masih rebutan kulit. Makanya orang yang masih di kulit biasanya merasa paling benar, merasa paling soleh, merasa paling hebat. Lalu mulai menyatakan orang ini sesat, orang ini bid'ah, orang ini kafir, mulai menghakimi. Itulah sesungguhnya ketika banyak sekali orang-orang yang kesadarannya rendah berbicara, tertutup mata kalbunya, sementara mulutnya terbuka di mana-mana. Maka kebohongan kalau diulang terus-menerus akan menjadi kebenaran. Jadi jangan-jangan ini adalah kebohongan yang diulang terus-menerus selama sekian ratus tahun, dan sekarang dianggap kebenaran oleh manusia di zaman sekarang tanpa ada saringan di sini. Karena tingkat berpikir kita masih pada tingkat recall, belum masuk pada tingkatan comprehension, pada tingkatan pemahaman, apalagi pada tingkat aplikasi, apalagi pada tingkatan analisis, apalagi pada tingkatan evaluasi, apalagi pada tingkatan sintesa. Belum sampai ke situ berpikirnya, tetapi kemudian kita begitu mudah saja meluncurkan apa yang kita belum saring dengan pikiran kita kepada orang lain. Jadi sesungguhnya seorang guru itu, ya, guru yang mursyid itu harus punya 3 ciri. Yang pertama, dia harus bisa membebaskan penyakit kulit. Yang kedua, harus bisa membebaskan penyakit buta. Dan yang ketiga, wa uhil mauta, harus bisa menghidupkan orang mati. Makanya karena saya tadi mengawali pembicaraan saya dengan, ya, pepatah leluhur saya, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nahudangkeun kanu sare, nepak kanu poho, ya, nyaangan kanu poekeun, kemudian mengantarkeun kanu keeng. Maka atas dasar itulah kemudian itu menjadi sebuah motivasi besar dalam hidup saya. Pertama, saya ingin membebaskan diri saya dari 3 penyakit. Yang pertama penyakit buta mata kalbu, yang kedua penyakit kulit, yang ketiga adalah penyakit kematian kesadaran. Dan tentu saja saya punya janji pada diri saya, seandainya suatu saat saya sudah bisa membebaskan 3 penyakit itu, maka saya akan mewakafkan hidup saya untuk membantu siapapun orang yang ingin dibebaskan dari 3 penyakit itu. Kuncinya sederhana, jadilah orang yang tahu, dan kita tahu bahwa kita tahu. Dan kalau hari ini kita termasuk orang yang tidak tahu, jadilah orang yang tahu bahwa kita tidak tahu. Jangan menjadi orang yang tidak tahu, tetapi kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Dijejali banyak informasi di kepala kita, hanya akan membuat kita menjadi orang yang tidak tahu, dan kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Karena kita mengiranya pikiran kita tahu dengan apa yang dijejali di pikiran kita. Padahal sesungguhnya kita tidak tahu apa yang dijejalkan dalam pikiran kita. Begitu kita menyebut nama Allah, apa yang kita tahu? Begitu kita menyebut malaikat, apa yang kita tahu? Begitu kita menyebut akhirat, apa yang kita tahu? Coba, kalau saya menyebut akhirat, apa yang terbayang di kepala? Pastikan kita langsung menuju kepada kehidupan nanti. Nanti di sana yang digambarkan katanya begini. Katanya. Padahal akhirat itu bahasa Arab. Sudah jadi bahasa Indonesia, akhirat pakai tak, taknya tak marbutoh menjadi kata benda. Jadi akhirat itu terminal terakhir. Apa sih terminal terakhir? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita asalnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Berarti akhirat itu apa sesungguhnya? Bukannya akhirat itu adalah terminal terakhir. Kita asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Berarti kalau itu akhirat itu adalah Dia juga, Allah juga. Cuman mungkin kaget kalau saya bicara seperti ini, karena kita selama ini, nanti di akhirat ada surga dan neraka, kemudian nanti kita di surga ketemu Allah, kan gitu aja ceritanya. Padahal di Quran surat Hud dikatakan surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Bahkan ketika langit dan bumi masih ada sekarang. Bahkan ketika kamu masih bernapas. Itu saja barangkali prolog dari saya. Saya lebih suka diskusi, ya, karena kalau monolog itu yang capek saya,
Kalau diskusi kan kita. Terima kasih Kang Marlo. Waalaikumsalam, luar biasa banget Pak. Ini apa ya? Gimana ya? Ini kalau nggak bisa nafas Pak, mind blowing Pak. Puk gitulah kira-kira. Ini luar biasa, kalimat demi kalimatnya betul-betul luar biasa banget gitulah kira-kira. Baik. Sebentar Pak, saya perlu waktu untuk menyerap dulu Pak. Ini luar biasa, tadi saya catat, saya serap. Oke, teman-teman sahabat yang dirahmati oleh Allah semuanya, mungkin kita saatnya untuk berdiskusi karena betul tadi diskusi itu memang luar biasa gitu. Baik, kita langsung ke Ibu Liza Mustafa. Silakan Bu Liza. Assalamualaikum buat semua. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya, Pak Saiful. Jadi tadi kalau yang saya tangkap dari Bapak bilang bahwa hidup kita ini kita harus dapat melampaui dualitas. Ya. Ya. Betul. Jadi gimana caranya misalnya? Maksud saya gini, apakah artinya kita belajar untuk tidak menilai atau menghakimi baik itu suatu kejadian atau tindakan atau perilaku orang lain? Kita menerima itu as it is, seadanya itu. Oke. Nah, terus dari yang sebelumnya saya dengar juga bahwa hidup itu kesadarannya itu harus di present moment. Jadi saat ini di sini begini. Nah, apakah itu juga salah satu cara untuk kita bisa melampaui dualitas? Karena kalau kita keseret-seret misalnya ke past atau ke future lagi, itu pasti kental dengan dualitas, gitu loh maksud saya. Ya, oke. Oke, thank you Mbak Lisa. Pertanyaannya oke ini. Oke, silakan. Mangga. Baik Ibu Lisa Mustafa. Pertanyaan pertama tentang dualitas ya. Saya sering mengatakan kalau dulu sekolah yang paling tinggi itu kan S3. S3 itu maksudnya senyum-senyum saja. Nah, sekarang sekolah ada yang lagi yang lebih tinggi, S4 namanya itu. Jadi kalau S4 itu ya sakit, senang, sehat, senang. Senang, senyum, susah, senyum. Itu S4 tuh. Kita ini kan sebetulnya diajarkan sehari-hari oleh semesta ini betapa tidak nyamannya ketika kita terjebak oleh baik buruk. Kita diajarkan betapa tidak nyamannya ketika kita terjebak oleh benar salah. Itu kan harusnya pelajaran dari semesta itu oleh kita ya diperhatikan. Karena setiap peristiwa yang ada di kehidupan ini sebetulnya adalah sekolah. Itu adalah kurikulum yang dilatihkan kepada kita untuk meningkatkan kesadaran kita. Makanya agama itu kan sebetulnya adalah latihan dasar menempa diri. Nah, tujuan agama itu adalah membentuk tata krama dan kehalusan budi pekerti. Puncaknya agama adalah terbentuknya akhlak yang luhur dan budi pekerti yang terpuji. Nah, itu agama itu sebetulnya seperti itu. Tidak ada yang punya definisi agama di negara manapun. Yang punya definisi agama itu cuman bangsa Nusantara, cuman bangsa Indonesia. Makanya kalau teman-teman ada yang mengatakan Indonesia ini sudah Islam sebelum Islam dari sana datang, itu saya termasuk yang setuju. Cuman barangkali bahasanya saja tidak pakai bahasa Arab. Karena kita kan sekarang ya asal Arab aja kan dianggap agama kan. Itu kan kesalahan kita sendiri. Padahal itu kan sebetulnya politiknya orang Arab ya. Politik kan setiap negara juga ingin dikunjungi wisatawan, sama seperti Cina ya, pakai huruf Cina, Thailand pakai huruf Thailand ya. Padahal kita juga punya huruf Palawa ya dulu ya, cuman kita nggak belajar ya. Makanya kita kadang-kadang tidak pernah bangga ya dengan identitas diri kita sendiri. Makanya saya setuju tadi di awal saya masuk tadi saya dengar Kang Marlo menyanyikan lagu Indonesia Raya, keren banget. Ya. Nah, jadi sebetulnya bagaimana cara melampaui dualitas? Jadi Allah sendiri mengatakan, aku sudah pilihkan dua jalan kepadamu. Jangan pilih dua-duanya, kata Allah. Belajarlah mendaki. Makanya kata Allah di Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Belajarlah kamu melakukan kebaikan seperti aku melakukan kebaikan kepadamu. Allah melakukan kebaikan itu tidak terjebak oleh dualitas. Allah melakukan kebaikan kan tidak pernah milih-milih. Ya, makanya pelajaran tentang untuk membebaskan diri kita dari dualitas itu apa? Meningkatkan kesadaran.
ketika kita menenggelamkan jiwa kita dalam kesatuan ilahi, kalau kita merasakan ya cinta ilahi, ketika cinta sudah menjadi diri kita dan kita sudah menjadi cinta, saya yakin dualitas itu dengan sendirinya akan mulai bisa dikurangi. Karena itu jebakan sebetulnya. Kalau kita masih terjebak dualitas, ya kita juga tidak merasa nyaman kehidupan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya apakah cukup dengan tidak menilai dan tidak menghakimi? Ya itu juga salah satunya. Salah satu cara meningkatkan kesadaran adalah ya berhenti untuk menilai dan menghakimi. Karena apa? Kita harus mentransisikan diri kita dari kebiasaan menghakimi menjadi kebiasaan memahami. Jadi kalau harusnya transformasi, kebiasaan menghakimi dirubah menjadi memahami. Contoh sederhana gini, ya ada orang pinjam uang pada kita, kemudian dia janji 1 minggu, kemudian 1 minggu ternyata dia belum mengembalikan uang. Nah, karena fokus kita, uang kita itu adalah uang yang dia pinjam, ya kita rezekinya cuma segitu. Tapi kalau fokus kita tidak ke situ, rezeki kita lebih besar daripada itu. Siapa tahu itu belum kembali, bahkan rezeki dari yang lain sudah datang melampaui kita. Tidak dibatasi. Lalu pahami saja bahwa sesungguhnya orang itu tidak mengembalikan uang bukan karena tidak mau membayar utang, karena dia belum punya kok. Nah, ketika dipahami kan sebetulnya kita menjadi tidak ada penghakiman. Itu juga bisa meredakan ya untuk menuju kepada kesadaran yang tertinggi. Makanya di Quran surat Al-Fajr, kalau Ibu Lisa nanti baca Quran surat Al-Fajr surat 89, ada kata-kata begini, wal fajr, demi fajar, wala yalin ashr, demi malam yang ke-10, ya, wasyafi wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Nah, Tuhan itu menyatakan kalau kamu ingin membebaskan ya yang genap agar kamu bisa memasuki yang ganjil, maka kamu harus memulai dengan fajar. Kalau fajar itu kan cahaya yang datang pada saat pergantian dari malam ke siang. Otomatis kunci awalnya adalah mengenal diri sendiri. Jadi selalu nanti akan larinya ke sana. Ya kalau kita belum mengenal jati diri kita sendiri, kita tidak akan pernah tahu bagaimana cara Allah melakukan kebaikan kepada kita. Ya kan? Makanya kita kan diajarkannya seperti itu, dualitas. Kalau kita baik katanya sama Allah yang di sono, Allah yang di sono ya. Ya, yang jauh di sono. Nah, kalau baik katanya Allah akan ngasih pahala. Kalau kita tidak baik akan ngasih siksa. Nah, kalau itu sendiri terus-menerus ya diyakini Allah kita yang macam kayak gitu, ya kita juga tidak akan berhenti dari dualitas. Karena Allah saja kalau baik katanya Allah tuh baik pada kita. Kalau kita tidak baik pada Allah, Allah tuh jahat sama kita. Katanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu sumbernya cinta. Kalau Allah itu sumbernya cinta, bahkan Allah itu tidak ingin dicintai kok. Maaf ya, orang yang masih merengek-rengek ingin dicintai, karena dia itu sebetulnya belum bisa jadi cinta. Kalau orang yang sudah jadi cinta, inginnya mencintai, bukan ingin dicintai. Coba lihat orang yang masih rengek-rengek ingin dicintai, pasti kan akan selalu menderita. Betul nggak? Gitu. Jadi, yang ketiga, present moment. Makanya belajar hening, ya hening cipta. Tapi hening ciptanya jangan kayak upacara bendera 17 Agustus. Mari kita mengheningkan cipta kepada para, katanya hening cipta, pasti kepada para pahlawan. Ya tuh sibuk lagi pikiran kita. Hening cipta itu ya hening, istirahat pikiran, ya tidak mendengar, ya. Nah disitulah sebetulnya ketika pikiran itu tidak mendengar lagi yang berisik-berisik, maka pikiran itu disebut hati. Makanya saya setuju ada seorang ilmuwan yang mengatakan bahwa hati itu sebetulnya adalah pikiran yang kosong. Jadi present moment itu juga salah satu latihan. Makanya ketika kita sekarang misalkan sedang terjebak rasa cemas terhadap masa depan, rasa khawatir terhadap masa lalu, ya hadirkan kita di sini saat ini. Makanya kalau saya di komunitas saya mengajarkan the power of now, itu present moment. Karena apa? Besok itu Ibu Lisa tidak ada. Saya buktikan. Ya, saya buktikan besok itu tidak ada. Kalau Ibu Lisa naik angkot, ya kan ada tulisan hari ini bayar, besok gratis. Nah, besok naik angkot lagi, baca lagi itu, bayar, besok gratis. Ya kan? Besoknya naik angkot lagi, bilang sama supir angkot, loh Mas kapan gratisnya? Loh kan hari ini Bu yang bayar, gratisnya besok.
Jadi kalau kita besok masih hidup itu hari ini. Jadi sebetulnya besok itu tidak ada ya. Makanya karena besok tidak ada, makanya orang yang suka mencemaskan besok itu sebenarnya orang yang sedang menghabiskan banyak energi ya untuk memenderitakan dirinya sendiri. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali itu Pak, statement besok tuh nggak ada gitu. Masih cemas besok berarti ya udah belum banyak kenal berarti. Oke, semoga menjawab ya Mbak Alisa ya. Gitu ya kurang lebih Mbak Alisa ya. Oke, thank you. Terima kasih Pak Saiful, terima kasih. Terima kasih. Oke. Ini ada berikutnya yang udah angkat tangan, ada 2, Pak Alverno sama Ibu Rizka. Tapi saya mau ke chatting dulu, ini ada pertanyaan yang sudah dari mulai masuk tadi. Ini pertanyaannya berkaitan sama tadi Pak Saiful berbicara tentang Isra Mi'raj yang ketemu Adam. Jadi pertanyaannya begini, di surat Al-Baqarah ayat 35 ada perkataan bahwa wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Kalimat pohon, Pak, ada kalimat pohon di situ. Nah, surat 2 ayat 35. Yang ditanyakan adalah pohon ini tuh apa sih yang dimaksud, kok jangan sampai didekati atau jangan sampai dimakan? Mungkin ini kalau saya kaitkan sedikit yang lebih terkenal dengan statement pohon atau buah huldi gitulah kira-kira. Silakan, mohon direspon Pak Saiful Karim. Ya, itu sekali lagi ya, Quran itu sebetulnya isinya itu adalah mutasyabihat. Makanya di dalam Al-Quran itu ada pernyataan yang luar biasa. Tidak akan ada yang mengerti takwil dari ayat-ayat mutasyabihat kecuali orang yang sudah diberi ilmu. Nah, saya sudah menjelaskan bahwa sesungguhnya ilmu itu apa? Yang diberikan pada Nabi Muhammad itu ilmunya apa? Kan di Quran dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakatallaha katsir. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik. Apa itu? Itu harus dianalisis. Makanya kita harus fokus. Biasanya begitu ada suri teladan yang baik, langsung saja ya kita rekap semua ya, termasuk juga mohon maaf ya budaya-budaya ya. Rasulullah kan pernah bangsa Arab, tentu saja beliau hidup dengan budaya Arab ya toh. Ada budaya Arab yang berbeda kan, budaya Arab dengan budaya kita ya. Kalau di sana makan dengan tiga jari ya, yang dimakan kan kurma. Kalau kita kan makannya udah nasinya bear, kemudian pakai pakai kuah, ya susah kan nangkepnya, harus dirauh kan. Itu yang kayak gitu-gitunya sih menurut saya itu soal peradaban ya. Bahkan zaman Rasulullah juga tidak ada HP kan, kita hidup dengan peradaban yang berbeda. Makanya kata Rasul, antum a'lamu bi umurikum. Urusan peradaban itu urusan Anda, di zaman Anda sudah beda dengan zamanku. Nah, yang harus kita contoh dari Rasulullah itu liman kana yarjullah. Cara untuk pulang, cara untuk kembali. Kalau kita sudah bisa mendapatkan itu, maka di ayat berikutnya ya, wal yaumal akhir. Wal yaumal akhir itu hari kemudian itu hari setelah hari ini. Wa zakarallaha katsira. Kamu akan bisa ingat Allah banyak. Nah, sebetulnya itu adalah ilmu pembukanya. Kalau kita sudah mengalami ilmu pembukanya, surat Al-Baqarah ayat 35 itu mudah sekali dipahami ya. Di situ kan dikatakan, hai Adam, diamlah kamu dan istrimu di surga ini. Ya, ini bukan cerita masa lalu, cerita sekarang. Oleh karena itu kalau begitu saya akan masuk dulu ya. Jadi Adamnya siapa? Adam tuh kita tuh Adam semua. Ini ayat bukan untuk Nabi Adam di sono dulu, untuk kita sekarang. Makanya ilmu itu harus koheren, harus pragmatis, harus memenuhi asas koresponden, harus bisa dibuktikan dan dirasakan sekarang. Baik, kalau gitu saya akan buktikan sekarang. Tubuh ini, kata Quran surat Hud, itu bisa jadi neraka sekarang. Ya. Tapi tubuh ini juga bisa menjadi surga sekarang. Gitu? Ya. Nah, jadi sebetulnya yang membuat kita jadi surga, jadi neraka itu apa? Tingkat kesadaran. Begitu tingkat kita kesadaran rendah, ya, contoh sederhana. Ini kita lagi tenang-tenang nih sekarang, lagi tenang-tenang. Nih kalau lagi ngaji kan biasanya tenang ya. Semua juga kelihatan seperti sabar. Kalau lagi ngaji, semua kelihatan seperti soleh. Kalau lagi ngaji ini kan kita sekarang ini sedang acting sebetulnya. Karena yang sebenarnya kita itu kan tidak di sini, ya tidak di sini, ya. Di kehidupan nyata.
Taruhlah sekarang, Pak siapa tadi? Itu tadi pertanyaan dari Ruli Lesmana. Ya, dari Pak Ruli. Ya. Lagi tenang. Ini surga nih. Surga ya. Nah, jadi di situ kan lagi di surga nih, lagi tenang-tenang. Tiba-tiba ada orang membawa kabar, atau tiba-tiba ada orang datang marah-marah. Orang datang marah-marah. Ketika dia datang marah-marah, nah kan pilihan ada dua. Kita mau marah atau mau tetap tenang. Itu kan? Nah, makanya neraka itu tidak ada di Quran. Di Quran nggak ada neraka, yang ada tuh nar, api. Kalau neraka itu bahasa Nusantara. Itu dari kata naraloka. Nar itu artinya adalah sumber, ra itu cahaya. Jadi na itu adalah api dan ra itu adalah cahaya, loka itu tempat. Jadi sebetulnya naraloka itu tempat yang terkena api. Oke. Ada orang marah. Mengeluarkan apa dia? Api toh? Api, ya. Api. Nah, api itu kan datang ke kita. Itu buah holdi itu. Kemudian kita apa? Mau dimakan atau tidak? Nah, begitu ini api datang kita makan, dimakan. Jadi apa kita? Jadi marah kan? Jadi ikut api, iya. Jadi berapi. Nah, itu langsung keluar dari sorga. Itu aja pemahamannya biar gampang. Oke. Luar biasa, keren Pak. Oke. Jadi intinya secara pemahaman kekiniannya kita dapatkan untuk juga ini bisa berlaku hari ini gitu ya Pak ya, intinya ya. Ya, oleh karena itu saya ingatkan para sahabat semua, silakan, surga dan neraka itu bukan ciptaan Allah. Surga dan neraka adalah bikinan kalian sendiri. Kalau bikin surga, bikin neraka ya terserah. Mohon izin saya menyetir kata-kata dalam Injil. Di Injil itu ada kata-kata yang bagus seperti ini. Tidak ada yang masuk surga kecuali mereka yang sudah turun dari surga. Jadi kalau sekarang kita menciptakan surga setiap saat, tidak menghakimi tadi, ya, seperti kata Ibu Lisa tadi, tidak menghakimi, tidak menilai orang, present moment, syukuri apa yang ada, terima apa adanya, belajar memaafkan, tidak menghakimi, belajar memahami, itu kita sedang menciptakan surga bagi kita sendiri. Nah, ketika makan tadi buah holdi, ya udah langsung keluar satu dari neraka. Jadi sekarang pertanyaannya bagi kita ini keseringan di mana? Di surga apa di neraka? Yang pasti sering makan buah holdi, Pak. Nah, itu buah holdi biar jelas. Makanya saya kasih buahnya biar jelas. Oke, Pak. Luar biasa, Pak. Simpel, dalam, paham, dah. Oke, hatur nuhun. Terima kasih, nih pertanyaannya bagus juga. Oke, kita ke Mas Alverno Sunarji. Silakan, Mas Nono. Saya sudah unmute. Nah, silakan, Mas. Ya, makasih Kang Abu. Ya, silakan, Mas. Assalamualaikum. Betul, Pak. Ya. Pak, jadi kita ini kan tadi ya menghindari dualitas dan berusaha meninggalkan dualitas. Tapi kita dari sejak lahir kita diajarkan bahwa ada baik buruk, terang gelap, terus kemudian di Quran juga selalu penuh dengan pahala dan hukuman. Sehingga kalaupun kita selalu berupaya untuk menghindari dualitas, tentunya perlu fokus ya Pak. Fokus dan terus menerus, itu satu. Terus kedua, misalnya kita ini berhubungan dengan ritual Islam, Pak, sholat misalnya. Itu aja ada dualitas, Pak. Kita ini lebih fokus ke ayat yang kita baca atau lebih penting konektivitas sama Allah yang Maha Kuasa? Itu aja kita sering bingung. Baca ayat yang mana, apa lebih penting konektivitasnya, atau jangan-jangan kita nggak usah baca, lebih connect daripada kalau kita baca. Itu aja sih, Pak Saiful. Oke. Mungkin kalau sedikit lagi Pak, kalau kita kehidupan sehari-hari, kalau itu kehidupan sosial, utang piutang seperti yang Bapak bilang tadi, mungkin kita bisa jauh lebih mudah menghindari menghakimi orang dan lain-lain. Tapi kalau di urusan pekerjaan kok jadi lebih sulit ya Pak. Itu aja Pak. Makasih Pak. Terima kasih Kang Marlo. Ya, terima kasih Mas Nono. Oke, luar biasa. Mangga, Pak. Baik, Pak Nono. Saya mau cerita sejarah sedikit ya. Jadi dulu ya, leluhur kita itu membuat hukum. Contoh misalkan hukum dalam agama Islam lah yang sederhana itu wajib. Wajib itu kan dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Okay. Dualitas ya. Okay.
Tapi penerapan hukum itu di zaman dulu seperti apa? Itu kan penerapan hukum itu ada klarifikasinya. Untuk di level kesadaran begini, maka diterapkanlah hukum seperti ini. Makanya kalau kita sekarang sudah belajar teori motivasi, kan ada 4 jenis motivasi. Yang pertama ada motivasi yang berbasis reward. Yang kedua ada motivasi yang berbasis punishment. Yang ketiga ada motivasi yang berbasis kebutuhan. Yang keempat ada motivasi yang berbasis cinta. Jadi level motivasi yang paling tinggi adalah level motivasi yang berbasis cinta. Jadi level motivasi yang reward and punishment itu kan untuk orang yang kesadaran rendah. Nah, sekarang ini kan kata wajib ini dipakai terus-menerus kan, bahkan anak kita diulang-ulang, jadi dapat pahala siksa. Makanya mohon maaf ya, kalau di perguruan saya kita tidak pernah cerita yang seperti itu, karena itu harus dihindari untuk mengurangi ya frekuensi cerita tentang dualitas. Jadi didorong supaya mereka itu melakukan sesuatu karena need, karena dia butuh, didorong melakukan sesuatu itu, apalagi kalau di level cinta, gitu. Itu. Nah kemudian yang kedua mengenai sholat, tadi kan menarik ya yang disampaikan oleh Pak Nono. Iya, iya. Ini harus fokus kepada bacaan atau harus kepada Allah kan gitu. Ini kan jadi aneh. Jadi bias, Pak. Nanti saya kasih, jangan terlalu serius ya Pak Nono, karena keseriusan tuh penyakit ya. Jadi belajar agama itu harus banyak tertawa ya, biar pikiran kita lebih luas. Makanya saya mengajak tadi, mari kita berpikir lebih jernih. Saya kasih referensi dulu Pak Nono ya. Nanti kalau Pak Nono ada Quran di sebelahnya, ada Quran nggak Pak Nono? Oke, bisa dibuka Pak. Bisa? Ya, silakan. Baik. Kalau ada Quran silakan buka Quran surat An-Nisa ayat 142. 4142 ya Pak ya? Ya, 142 An-Nisa ya, surat 4 ya. Supaya Anda supaya nggak ngawur. Supaya bicaranya nggak ngawur. Oke, baik. Saya bacain langsung terjemahannya ya Pak ya. Ya, silakan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Baik, terima kasih Kamarlo. Ya. Jadi terjemahannya harus diperbaiki itu ya. Yang terakhir, wala yazkurunallaha illa qalila. Zikir itu bukan menyebut. Zikir itu artinya mengingat. Oke. Mengingat dengan menyebut itu dua pekerjaan yang berbeda. Kalau menyebut itu pakai mulut, tapi kalau mengingat itu adanya di batin. Jadi alatnya saja sudah berbeda. Jadi ayat itu menyatakan sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang suka sholat kan gitu. Tapi sholatnya tuh menipu Allah. Ya, kalau kok menipu? Menipu itu kan gini, menghadapkan wajah seakan-akan ke Allah, tapi kan sebetulnya batinnya tidak ke Allah. Oke. Itu namanya menipu ya. Itu supaya jelas saya jelaskan ya. Nah, maka ya orang munafik itu cirinya ada 3. 1, sholatnya malas. Nah, malas itu kan karena kalau orang masih di level kesadaran reward and punishment pasti malas. Karena dia tidak merasakan apa-apa dengan sholatnya. Bisa dipahami ya? Ya. Bisa. Coba kita punya karyawan yang kerjanya itu ketika ada kita bagus, nggak ada kita tidak bagus. Itu kan reward and punishment. Bisa bangkrut perusahaan kita. Tapi kalau kita punya karyawan yang kerjanya itu cinta, kerjanya itu kebutuhan, karena dia ingin jadi manusia yang bermanfaat, bukan karena reward and punishment, kan sebetulnya gaji pasti akan datang. Itu bedanya. Nah, kemudian yang kedua, yang pertama itu malas. Malas itu apa? Malas itu hubungan dengan rasa. Kita malas makan ketika apa? Ketika sakit. Walaupun makanannya enak kan, kalau tidak merasakan kita tidak ada keinginan untuk makan toh. Nah, jadi sebetulnya kenapa malas sholat? Karena antara sholat dan tidak sholat kita tidak merasakan perbedaan.
Ini urusan rasa nih, urusan rasa. Yang kedua, riya. Riya itu ada dua kalau dalam bahasa fikih. Yang pertama riya adat, yang kedua riya nifaq. Riya adat itu melakukan sesuatu karena terjebak oleh kebiasaan. Biasa sholat, ketika nggak sholat nggak enak, itu riya namanya. Itu menjadi mekanistik. Nah, yang kedua, riya itu namanya riya nifaq. Nifaq itu artinya bermuatan. Jadi kalau lagi ada masalah tahajud, kalau nggak ada masalah nggak tahajud, ya, kira-kira begitulah. Makanya kan ketika malam-malam bangun pasti malaikat bilang, oh kok tumben, pasti ditumbenin. Oke, Pak. Ya, lanjut, Pak. Ini yang ketiga, wala yazkurunallaha illa qalila, dan dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Saya ingin kasih ilustrasi. Orang yang ingat Allahnya sedikit berarti udah tahu Allah dong. Betul nggak? Ya kan? Sudah tahu Allah, cuman ingatnya sedikit. Nah, orang yang sudah tahu Allah saja ingatnya sedikit itu munafik. Apalagi yang belum tahu, kan tidak bisa ingat. Karena kita tidak mungkin bisa mengingat sesuatu yang kita belum tahu. Kan ingat itu ada mekanistiknya. Syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Kalau kita nggak tahu yang diingat, ya nggak akan bisa ingat. Sok sekarang Pak Nono suruh mengingat orang tua saya. Namanya itu Pak Komar. Nggak bisa kan? Iya. Nggak bisa. Ya udah ambil tasbih disebut aja. Komar 100 kali. Tambah nggak ingat. Kan syaratnya supaya ingat harus ketemu dulu dong dengan orang tua saya. Jadi di sini tadi ada yang menarik. Ini fokus pada bacaan sholat atau fokus connect kepada Allah? Ya ini kan dua-duanya juga salah. Sholat itu di Quran surat Toha ya, ayat yang ke-14 dikatakan, surat ke-20 ayat ke-14 ya. Aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Makanya Nabi Muhammad kan tidak sholat dulu, tapi Isra Mi'raj dulu. Jadi Bani Israel dulu melakukan perjalanan mencari. Setelah ketemu dengan jati dirinya, baru beliau sholat. Nah itulah kadang-kadang kan kita suka ngaku-ngaku aja kalau ditanya umat siapa? Kamu umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sholat dulu, nyembah dulu atau ketemu dulu? Nabi Muhammad kan ketemu dulu baru nyembah. Kita kan nyembah terus, nggak mau meningkatkan kualitas diri. Itu saja. Jadi dua-duanya harus diperbaiki. Ya kalau mau ya saya siap membantu. Oke, luar biasa. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab Mas Nono. Oke ya, sekarang kita ke Ibu Rizka. Silakan, Ibu. Iya, nuhun Kang Abu. Ya, mangga Ibu. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam. Ya, tadi saya tertarik Bapak menyebut mengenai teorinya Johari Window yang tahu bahwa kita tahu dan seterusnya. Nah, itu teori itu kan biasanya digunakan untuk membantu orang memahami hubungan antara dirinya sendiri dengan orang lain ya. Apakah are you saying that teori ini juga bisa dipakai untuk mengenal Tuhannya? Itu pertama. Yang kedua, untuk membuka kolbu, untuk meniti ke dalam diri, itu saya rasa harus dirangsang vibrasinya. Nah, kalau saya boleh minta petunjuk gitu ya kepada Bapak, itu kalau untuk merangsang vibrasi itu kan butuh power supply, Pak. Power supply-nya apa ya, Pak ya? Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Ibu. Ini pertanyaannya dahsyat nih. Mangga, silakan Pak Saiful Karim. Baik, saya mengambil referensi tentang yang tahu dan yang tidak tahu itu dari kitabnya Imam Al-Ghazali. Namanya kitab Ihya Ulumuddin. Yaitu di bab ilmu ya. Jadi manusia itu dibagi dua. Yang pertama yang tahu dan yang kedua yang tidak tahu. Yang tahu juga ada dua. Dia itu tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tahu. Yang kedua dia itu tahu dan dia tahu bahwa dia tahu. Kemudian yang kedua yang tidak tahu. Yang tidak tahu dibagi dua juga. Yang pertama dia itu tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Yang kedua dia itu tidak tahu, tapi tahu kalau dia itu tidak tahu. Yes. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada hubungan untuk mengenal Allah? Ya jelas ada. Sekarang ya,
ya, ibunya penemuan bukannya kebutuhan. Tidak akan ditemukan vaksin virus corona kalau tidak ada kebutuhan. Makanya kan ada masalah dulu baru ada solusi. Makanya sebenarnya masalah itu semua baik-baik saja. Karena itu cara Tuhan mendorong kita untuk masuk dalam sebuah penemuan. Ya. Jadi ibunya penemuan itu adalah kebutuhan. Nah, sekarang kebutuhan itu kan sebenarnya harapan. Nanti Ibu Rizka bisa lihat Quran surat Al-Ankabut ya, ayat yang ke-5. Ya, kalau saya tidak tahu, mohon maaf, saya menggunakan referensi Al-Quran. Saya senang menggunakan referensi karena saya takut saya menjadi kemana-mana berpersepsi. Ya. Di situ dikatakan, barang siapa yang berharap jumpa dengan Tuhannya, maka waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Itu bahasa Quran ya. Saya tidak terjemahkan muluk-muluk, pokoknya begitu bahasa leksikalnya, bahasa gramatikalnya juga seperti itu. Jadi orang yang memiliki harapan, memiliki keinginan, itu harus dimulai dengan posisi dirinya. Kalau dia menganggap dirinya itu tahu, padahal sesungguhnya dia itu tidak tahu, cuman dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, kan tidak ada harapan. Contoh, kata Imam Al-Ghazali, kelompok yang pertama ini bisa jadi orang-orang yang ya sudah punya label dalam kehidupannya. Mohon maaf ya, pakai gelar-gelar akademik, pakai gelar-gelar kehormatan agama, misalkan pakai kiai, pakai haji, macam-macam lah. Dan saya nggak suka pakai yang gitu-gitu. Nah, ketika sudah ada label pada dirinya, itu hati-hati, kata Imam Al-Ghazali, bisa membuat Anda semakin tidak tahu kalau Anda itu tidak tahu. Oke. Karena Anda bungkus ketidaktahuan Anda dengan kain kehormatan. Dan orang yang seperti ini, itu termasuk pada kelompok tidak dikehendaki. Karena apa? Dia juga tidak berkehendak. Nah, untuk menuju kepada perubahan, tadi ingin mengenal Tuhan, harus dimulai dengan sebuah titik awal, saya ini tidak tahu. Tapi sekarang saya tahu kalau saya tidak tahu. Oke. Kalau titik awalnya dari sana, itu akan cepat bertemu dengan orang yang memberitahu. Makanya kata Nabi tadi, menyampaikan ilmu kepada yang tidak butuh suatu kezaliman, menahan ilmu dari yang butuh suatu kezaliman. Makanya saya akan berserah diri dulu kepada Allah yang tadi di awal. Saya meditasi sebentar. Ya, saya sampaikan kepada Allah, ya Allah, ya saya tidak tahu yang dibutuhkan mereka itu apa. Tapi Engkau yang paling tahu. Makanya saya tidak mau ngasih judul apa-apa. Pokoknya saya mengalir saja apa yang ada tadi di ingatan saya, berarti itu yang dihadirkan Allah dalam pikiran saya. Jadi itu ada kaitannya dengan mengenal Tuhan. Ya. Terus tadi pertanyaannya, berarti kalau untuk mengenal Tuhan itu kita harus merangsang suatu vibrasi. Wah, ini bahasa psikologi, ini bahasa neuroscience. Ya, sebetulnya tidak seperti itu, tidak sesulit itu. Ibu saya juga orang kampung, sekolahnya SR, tidak tamat, ya dibimbing oleh saya dan bisa. Sebetulnya justru ya, kalau untuk mencapai ini, kita harus menjadi orang yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Itu power supply-nya. Oke. Tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa gitu. Dan bukan siapa-siapa. Itu power supply. Oke. Oke, luar biasa. Itu padat tapi dalam, Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Rizka. Oke, sebelum saya ke chat, di sini ada yang udah raise hand dulu. Pak Chandra, silakan, Pak. Halo? Oh, oke, Pak Chandra ini mungkin kepencet ya, maaf. Oke, saya kalau gitu ke chat. Ini ada pertanyaan tadi yang Bapak berkaitan bicara tentang akhirat sedikit. Mungkin saya akan kaitkan sama dua pertanyaan sekaligus karena ini ada kaitannya nih. Ini dua pertanyaan ini bisa dijawab mungkin mudah-mudahan dalam satu momen gitu. Pak Saiful mau tanya, kalau akhirat itu apakah benar ada padang mahsyar, mizan, dan akhirnya ada surga dan neraka? Apakah dijelaskan di Quran? Nah, ini kaitannya sama, adakah kehidupan setelah mati atau bagaimana pandangan tentang inkarnasi? Mangga, silakan, Pak. Ya, saya harus lebih hati-hati menjawab ini, dan syukur kalau suatu saat Pak Chandra bisa bertemu secara langsung dengan saya.
saya sudah melakukan riset yang sangat dalam tentang hal ini. Jadi apa itu, tetapi saya juga tidak tahu apakah kita ini sudah di kesadaran ini sekarang untuk bisa menerima penjelasan ini. Oleh karena itu maka saya akan jawab sederhana aja. Oke. Di Quran yang tempo hari disampaikan oleh Kang Marlo, surat Al-Baqarah ayat 28 kalau tidak salah. Iya betul Pak, betul. Surat 2 ayat 28. Yes, kaifata kuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Ya toh? Ya. Jadi, mengapa kamu tertutup kepada Tuhan? Padahal kamu asalnya mati, aku hidupkan. Setelah itu aku matikan dan aku hidupkan lagi. Jadi kalau bagi saya pribadi ini, saya harus menjaga ini. Saya pribadi ya, saya termasuk yang sangat percaya bahwa keabadian itu harus dimulai dengan suatu siklus. Oke. Bagi saya padang mahsyar ada, tetapi pemahamannya barangkali tidak seperti cerita banyak orang. Dan kita alami sekarang padang mahsyar, matahari itu datang sejengkal dengan kita itu melihat matahari itu panas dan tetapi bercahaya terang tetapi tidak terasa panas, harus dialami sekarang. Jembatan Shiratal Mustaqim itu ada dan harus dialami sekarang. Makanya saya menyampaikan tadi kan akhirat itu terminal terakhir. Bukannya kita itu asal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kenapa kita jadi cerita surga dan neraka? Kan ayatnya saja jelas, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita asalnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nggak ada di Quran kita asalnya dari surga kembali ke surga. Saya tidak menemukan satu ayat pun. Yang ada itu kisah asalnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka di tingkat kesadaran yang tinggi seperti Rabi'ah al-Adawiyah dalam kitab warisan para aulia, beliau mengatakan seperti ini. Ya Allah, jika ibadahku karena aku takut nerakamu, maka masukkan aku ke dalam nerakamu, bengkakkan hanya tubuhku saja, biar yang lain gak boleh masuk. Dan jika ibadahku karena surgamu, ya tolong surga itu berikan saja kepada mereka yang menginginkannya. Aku hanya ingin diizinkan untuk tetap melihat kemuliaan wajahmu. Itu kesadaran. Jadi pertanyaan Pak Chandra ini pertanyaan tentang kesadaran. Jadi saya punya sebuah buku bagus sekali, asalnya bahasa Belanda. Ada seorang ilmuwan yang mengumpulkan tentang ayat-ayat Quran, ratusan ayat yang dikumpulkan, yang bercerita tentang fakta-fakta bahwa siklus kehidupan itu ada. Bahkan secara saintifik, itu dibuktikan secara saintifik. Makanya jangan heran kalau kemudian sekarang ini dunia neuroscience juga ada pelatihan-pelatihan tentang past life, past regresi dan lain-lain. Itu kan sebetulnya ya sulit disangkal karena itu adalah sains, ya. Dan kemudian sains itu pasti berhubungan ya dengan spiritual. Karena spiritual itu tidak akan berkembang kalau tidak ada sains. Karena dia yang gaib, dia yang nyata, dia yang awal, dia yang akhir. Jadi yang gaib dia, yang nyata juga dia. Jadi sebetulnya sains juga bagi saya adalah dia juga. Oke, luar biasa. Terima kasih. Jawabannya diambangkan ya. Iya, oke, nggak apa-apa. Memang ini jawabannya bukan untuk jawaban diceritain, tapi jawaban yang perlu dialami, itulah kira-kira. Luar biasa. Hatur nuhun, Pak. Kita ke ini namanya FI, saya nggak tahu, tapi silakan. Sama siapa, Pak? Maaf. Pak Fajar. Ya, gimana Pak? Maaf, ini boleh langsung ke pertanyaannya, silakan. Maaf Pak, saya mau nanya Pak. Gimana? Ya, saya langsung nanya ya. Iya. Ya, saya mendengar cerita Nabi Musa ketika ia menyaksikan hari di ayat pada saat cerita di Al-Quran, bahwa dia tidak akan sanggup dan Allah memberikan isyarat dengan yang ada di situ.
Allah, kemudian dia pingsan. Iya, oke. Nah, yang pertanyaan saya, ketika kita mampu melakukan meditasi, pada saat meditasi itu apa yang kita saksikan? Apakah sebenarnya langsung sifatnya atau asalnya, atau ada satu lagi sifatnya dan 4 sifat Allah, yang mana yang kita saksikan? Dan pertanyaan selanjutnya, ketika kita sudah mulai menyaksikan sesuatu itu atau anggap saja sebagai sudah ayatnya sudah amat, maka kita bisa terus mengulangi menyaksikan sesuatu ayat-ayat itu, kita hanya diberikan isyarat sekali saja menyaksikan itu. Terima kasih Pak. Oke, Ibu maaf ya suaranya nggak terlalu jelas, tapi mungkin saya simpulkan sedikit. Pertanyaan Ibu tadi berbicara tentang Musa yang berjumpa dengan Allah. Musa nggak sanggup, maka Musa pingsan gitu. Itu apa relevansinya sama kehidupan kita sekarang, dan itu apakah bisa dicapai dengan meditasi, dan bagaimana kita meditasi menuju seperti itu? Kurang lebih seperti itu, Pak Saiful Karim. Mangga, silakan. Ya, itu Quran surat Al-A'raf ayat 143 itu. Iya. Diawali dengan permohonan. Jadi Musa itu bermunajat kepada Allah. Jadi Musa itu berbicara seperti ini. Ya Allah Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Ya. Oke. Nah, kemudian Allah ngasih cara. Kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah gunung ini. Jadi Musa itu disuruh melihat gunung. Nah, tapi kita kalau begitu dengar kata gunung, langsung saya yang terpikirkan Gunung Galunggung, Tangkuban Perahu, kan itu. Iya. Padahal sebenarnya itu bahasa mutasabihat. Dan untuk mempelajari itu kita harus baca ribuan ayat berulang-ulang. Jadi kalau saya mengambil akumulasinya, di Quran itu ternyata kata gunung itu berhubungan dengan puncak kesadaran tertingginya manusia. Oke. Ya, makanya bagian yang paling penting yang harus dirawat pada diri manusia itu kan dari leher ke atas. Karena kesadaran manusia di situ. Contoh lah yang sederhana, orang terkena stroke, ya. Kalau pecah pembuluh darah di kaki kan nggak masalah. Tapi kalau pecah pembuluh darah di otak, langsung seluruh sistem kelistrikan otak, sistem kimiawi otak tidak jalan, yang menyebabkan tidak bisa mengangkat kaki, tidak bisa mengangkat tangan. Itu sederhana itu sebetulnya kalau kita mau jujur bahwa sebetulnya puncak kesadaran manusia itu ada di daerah puncaknya manusia. Makanya cakra yang paling penting itu kan dari sini ke atas. Ya. Jadi kalau di Quran berbicara gunung itu berbicara sebuah dimensi luhur ya. Jadi bukan cerita tentang gunung itu. Masa Musa pengen melihat Tuhan main-main aja malah disuruh lihat gunung. Itu kan bahasa mutasabih. Nah, kemudian di ayat berikutnya, baca yang lengkap kalau baca Quran. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Kemudian Tuhannya bertajalli, menampakkan diri di gunung itu. Tajalli itu dari tajalla. Ya, tajalli itu artinya menampakkan. Apakah Tuhan jadi menampakkan diri? Jadi. Masa Tuhan hambanya pengen ketemu, ya Tuhan pelit banget. Masa Tuhan pengen dicintai tapi tidak mau diketemu? Wah, lebih gampang ketemu Allah daripada ketemu Pak RT. Nah, Pak RT kan lagi mancing nggak bisa ditemui di rumah. Kalau kan bisa di mana-mana. Kemanapun kamu memalingkan wajah, di situ ada wajah. Kan gitu kataku. Iya. Lanjutkan. Jadi ketika Tuhan menampakkan dirinya di gunungnya Musa, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Tuhan tuh menampakkan dirinya di gunungnya Musa, bukan di Gunung Merapi, di puncak kesadarannya Musa. Nah, ketika sudah jadi itu berikutnya apa? Lalu saat itu terjadi, apa yang terjadi? Gunung itu hancur luluh dan Musa jatuh pingsan. Jadi kata-kata pingsan di situ lagi-lagi diserap pakai bahasa kita. Pingsan itu seperti orang ditonjok pingsan kayak gitu. Serem belajar agama. Makanya disitulah perlu guru. Ayat itu harus dialami, bukan diceritakan seperti ini. Pingsan di situ adalah tidak sadar apa-apa dengan yang di dunia ini. Kenapa? Saking terpesonanya. Itu yang disebut dengan fana billah. Dan itu nggak bisa diceritakan, harus dialami. Maka saya bilang di pertemuan yang awal, saya berbicara kata-kata sesuci apapun tetap aja kata-kata. Kalau itu tidak jadi pengalaman, begitu jadi pengalaman langsung yes,
Gak ada perdebatan. Nah, kemudian apa kata-kata yang paling penting di situ di akhir kata-katanya? Kata-katanya begini, ya. Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku kembali kepadamu dan inilah awal aku beriman. Jadi kalau kita mau jujur dari ayat sejak kapan Musa itu awal imannya kepada Allah? Sejak Tuhan bertajalli di puncak kesadarannya Musa. Ya. Itu. Jadi kalau tadi ayat ini kadang-kadang dipakai oleh orang, jangan mau ketemu Tuhan. Kenapa? Musa aja pingsan. Akhirnya dia kayak gitu. Itulah si pembohong yang menggunakan topeng kebenaran. Betul. Atur nuhun Pak, ini jawabannya singkat padat jam lagi luar biasa. Terima kasih. Ini 2 terakhir Pak, mungkin nanti kita akan. Ini Mas Nono naik angkat tangan lagi nih sebentar. Silakan Mas Nono. Ya, makasih Kang Abu. Ya. Nanya lagi nih Pak, tapi mungkin ada kaitannya sama pertanyaan sebelumnya. Saya dulu diajarin awal saya belajar Islam itu saya diajarin bahwa isi Al-Quran itu perintah, larangan, dan sejarah. Ternyata setelah di kemudian hari, sejarah itu sebagian besar adalah ayat mukamat yang sebetulnya penuh dengan metafora. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah yang sesungguhnya bernada sejarah itu semua ayat mukamat atau metafora atau gimana Pak Saiful? Terima kasih. Oke. Nah, ini berkaitan sama Quran dengan mutasabihat, mukamat, dan metafora. Gitu. Silakan Pak. Ya, di Quran itu cuma ada 2. Ya, ada ayat yang muhkamat, ada yang namanya mutasyabihat. Ya, jadi kalau bahasa awamnya, kalau yang muhkamat itu yang nggak perlu ditakwil lagi. Ya. Yang mutasabihat itu perlu ditakwil karena namanya juga mutasyabihat. Ya. Tetapi ada batasan di dalam Al-Quran. Jadi kalau ayat-ayat mutasabihat itu tidak akan ada yang mengerti kecuali ulul albab. Itu siapa ulul albab itu dijelaskan lagi oleh Quran. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ulul albab itu orang yang sudah bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Artinya orang yang sudah tenggelam jiwanya itu dalam kesatuan ilahi, sudah manunggaling kaulan gusti lah kira-kira seperti itu. Ya, itu sudah tauhid gitu, sudah mengalami rasa tanpa rasa, bukan kata-kata lagi. Ya, kemudian ada perintah, larangan, dan sejarah. Ya, memang kalau dipahami Quran itu secara luar, secara kulit, memang isinya seperti itu. Ada perintah, ada larangan, ya toh? Kemudian ada cerita-cerita dulu. Makanya kita kan kalau bicara Quran kebanyakan itu dulu. Oh, Musa dulu ketemu Tuhan, gak jadi karena apa? Keburu pingsan, kan gitu, ya. Berarti Quran itu tidak jadi ilmu yang tadi itu, asas ilmunya tidak dipenuhi. Padahal asas ilmu itu harus 3 tadi. Satu harus ilmu itu tidak boleh bertentangan dengan akal pikiran kita yang sehat. Ya toh? Kan kita diutus ke dunia itu untuk ngurusi dunia. Lalu untuk ngurusi dunia kita dibekali namanya Quran. Berarti Quran itu untuk hidup, bukan untuk mati. Nah, yang kedua ya tadi tadi saya korespondensi, Pak. Korespondensi harus nyata dan bisa dibuktikan. Bagaimana Pak Nono bisa mengimani ya ayat-ayat itu kalau tidak nyata dan tidak bisa dibuktikan? Contoh sederhana lah, saya baca Quran surat Al-Kahfi, kemudian saya dengar orang di mana-mana katanya ada gua Al-Kahfi. Di mana tuh? Adanya di Yordan. Saya pergi ke Yordan. Jadi saya nabung sama istri saya pergi sana. Ya. Nah sudah sampai di Yordan, saya lihat gitu di sana gua Al-Kahfi itu udah nyampe di sana, foto-foto, udah gitu balik lagi. Saya tanya tour guide-nya, ini gua Al-Kahfi itu yang saya baca di Quran kok beda dengan yang di sini? Nah biasanya begitu ya, begitu ada ayat menyebut begitu menyebut Al-Kahfi diadakan. Ya sama seperti ini, seperti di Mekah ada ayat tentang Masy'aril Haram, kan suratnya. Kemudian diadakan masjidnya kemudian. Padahal ayatnya kan duluan.
Berarti yang dimaksud oleh Allah belum tentu masjid dong. Padahal di Quran itu dikatakan begini, apabila kamu telah selesai dengan Arafahmu, sudah mengenal Tuhan maksudnya, ingatlah Allah di Masyaril Haram. Jadi Masyaril Haram itu tempat mengingat Allah. Sekarang kan jadi masjid. Nah, sama seperti itu. Ada dulu kata-katanya, kemudian diadakan barangnya. Ya kan seperti itu. Nah, makanya kalau ingin belajar Quran lebih komprehensif, ya harus mencontoh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad kan tidak belajar Quran dulu. Belajar pengalamannya dulu, ngalamin dulu, baru kata-katanya ada. Nah, kita ini kan kebalik, belajar kata-katanya dulu, pengalamannya nggak ada. Jadi kan akhirnya jadi naksir-naksir aja. Tafsir, namanya juga tafsir. Tafsir itu kan berarti, tafsir itu kan artinya persepsi. Persepsi, pendapat. Betul. Oke Pak, luar biasa. Ini terakhir sekaligus nanti langsung ditutup gitu ya Pak. Ini terakhir simpel pertanyaannya tapi menarik nih. Apa yang dimaksud dengan pengalaman spiritual? Karena banyak orang bilang nanti kita akan mengalami pengalaman spiritual. Nah, pengalaman spiritual itu apa sih Pak? Gitulah kira-kira bahasa pertanyaannya. Silakan. Iya. Ini pertanyaan sama dengan gimana sih rasanya asin? Jadi kalau saya menggunakan ribuan kata menggambarkan asin, ya tentu saja saya akan dibilang gila, malah pusing berputar-putar. Tapi kalau saya kasih garam lalu bilang, oh ini toh. Oke. Jadi tunggu aja nanti. Kalau ingin menjawab itu ya tentu saja harus saya kasih garam. Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Saiful Karim. Terakhir Pak, penutup rangkaian malam hari ini, mangga silakan. Ya, apa yang saya sampaikan ini sekali lagi bukan santapan rohani. Ini sekedar asal otak, brainstorming. Brain itu otak, ya, supaya mind kita berkembang, supaya kita lebih terbuka. Karena kebenaran itu tidak akan pernah bisa kita dapatkan kalau kita belum bisa jujur pada diri kita sendiri. Jadi saya malam ini tidak mengajarkan Bapak Ibu semua untuk menjadi orang yang tahu. Saya hanya mengajarkan untuk menjadi orang yang tahu bahwa kita sesungguhnya belum tahu. Oke. Terima kasih Pak, luar biasa. Alhamdulillah, hatur nuhun. Ibu dan Bapak boleh tepuk tangan dulu dong buat Pak Saiful Karim. Ini luar biasa ya, malam hari ini penuh dengan jleb gitulah kira-kira yang alhamdulillahirobbilalamin. Maka dengan kesadaran tadi bahwa begitu kita sadar dan tahu bahwa kita itu sedikit tahunya, kita akan merasa tidak tahu, maka stay di beginner mode atau stay di dalam keadaan tidak tahu, justru itu tadi yang akan menjadi power supply. Itu kalimat yang paling menarik di hari ini. Maka mudah-mudahan dengan setiap malam kita belajar bukan semakin tahu, jadi kita nanti akan ngerasa bahwa semakin tidak tahunya kita, gitulah kira-kira. Oleh karena itu Ibu dan Bapak, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.